Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembacaan kitab Perukunan Melayu pada halaman 37. Hal puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun yang fardu dalam puasa itu 3 perkara. Pertama Islam, kedua baligh artinya dewasa, ketiga kuasa. Dan fardu puasa itu 4 perkara. Pertama niat, kedua menahan dirinya daripada makan dan minum, ketiga menahan dirinya daripada jima siang hari, keempat menahan dirinya daripada muntah dengan sengaja. Niat ini dikerjakan semenjak setelah maghrib, ya. Pada saat setelah maghrib inilah kita diperbolehkan mulai niat puasa sampai dengan waktu sebelum subuh, itu waktu niat berpuasa. Lafalnya seperti yang sudah masyhur, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang kedua, menahan dirinya daripada makan dan minum, ini pada siang hari ya. Ketiga, menahan dirinya daripada jima siang hari, ya, kalau malam hari diperbolehkan. Keempat, menahan dirinya daripada muntah dengan sengaja. Kalau muntahnya dengan tidak sengaja, maka itu tidak membatalkan puasa. Dan sunat puasa itu 3 perkara. Pertama, segera berbuka apabila masuk waktunya. Ya. Jadi kalau sudah masuk waktu sholat maghrib, maka kita jangan menunda-nunda untuk berbuka puasa. Meskipun diri kita merasa masih kuat badannya, akan tetapi kita disunnahkan untuk segera berbuka puasa ketika waktu maghrib itu sudah datang. Kedua, mengakhirkan makan sahur. Kalau sahur justru sebaliknya, justru malah disunnahkan untuk kita sahur di akhir waktu, seperti jam 3 pagi atau jam setengah 4 pagi, ya. Ketiga, meninggalkan segala berbantah-bantahan daripada sekalian orang, daripada perkataan kebajikan. Ya, selama kita puasa, kita dianjurkan sekali untuk menghindari daripada pertengkaran kepada sesama. Adapun yang membatalkan puasa itu 10 perkara. Pertama, makan dan minum, jelas ya. Kedua, memasukkan sesuatu barang daripada rongganya. Maksudnya memasukkan apapun barang itu kepada anggota badan kita yang berbentuk lubang-lubang yang ada rongganya, seperti hidung, telinga, mulut tentunya, dan sebagainya. Kalau kita memasukkan sesuatu ke dalam hidung kita sampai kepada batas dekat mata, ya, dimana kalau kita masukkan barang itu terasa panas, maka itu membatalkan puasa. Tapi kalau kita memasukkannya, ya, misalkan memasukkan jari kita untuk membersihkan kotoran hidung pada bagian lubang yang masih bagian luar, itu tidak membatalkan puasa. Telinga juga demikian, ya. Yang membatalkan adalah kalau kita memasukkan ke dalam telinga yang bagian dalam, ya, seperti kita memasukkan obat telinga atau kita membersihkan telinga dengan cotton bud, ya, sampai dalam, itu membatalkan puasa. Akan tetapi kalau kita membersihkan dengan tangan, maka itu tidak sampai masuk terlalu dalam, maka hal itu tidak membatalkan puasa. Ketiga, mengisap salah suatu baunya daripada 2 jalan. Keempat, muntah sebab disengaja. Kalau muntah tidak sengaja, otomatis dia tidak membatalkan puasa. Kelima, jima, ya. Kita
halaman berikutnya. Jima pada siang hari, ya. Selama puasa Ramadan, kita dilarang untuk jima pada siang hari. Dengan demikian kalau malam hari hal itu tidaklah mengapa. Keenam, mengeluarkan mani daripada menyentuh perempuan, ya. Wallahu alam, ini kayaknya nggak perlu ada ini, ya. Salah cetak mungkin, wallahu alam. Dengan laki-laki, ya, maksudnya mengeluarkan mani, misalkan kita menyentuh perempuan, ya, meskipun tidak sampai jima tetapi kemudian keluar mani, maka hal itu juga membatalkan ibadah puasa. Ketujuh, haid. Kedelapan, nifas, ya. Nifas ini darah yang keluar setelah seorang perempuan melahirkan. Kesembilan, wiladah. Wiladah ini adalah darah pada saat perempuan melahirkan. Ke-10, murtad, artinya mengiktikadkan iktikad kafir. Adapun hari yang diharamkan untuk berpuasa itu ialah hari raya fitrah, hari raya kurban, dan hari tasyrik, yaitu 3 hari setelah hari raya kurban. Ini, ya, penjelasan tentang waktu-waktu atau hari-hari yang dilarang kita melakukan puasa, yaitu yang pertama adalah pada saat hari raya Idul Fitri, yaitu pada tanggal 1 Syawal. Jadi pada tanggal 1 Syawal kita dilarang, diharamkan untuk melaksanakan puasa. Yang kedua, hari raya kurban, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Dan hari yang dilarang untuk berpuasa berikutnya yaitu hari tasyrik. Hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari 3 hari setelah hari raya kurban, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Tanggal-tanggal itu kita diharamkan untuk melakukan ibadah puasa. Berikutnya sudah beda topik, ya. Lafaz niat bertayamum sembahyang 5 waktu. Nawaitu tayammuma listibahati faradhis sholati lillahi ta'ala. Saja aku bertayamum karena mengharuskan fardu sholat karena Allah Ta'ala. Berikutnya lafaz niat puasa 6 hari pada bulan Syawal. Jadi pada setelah tanggal 1 yaitu tanggal 2 Syawal dan terus sampai dengan akhir Syawal kita disunahkan untuk melakukan puasa 6 hari. Hukumnya sunnah, fadilahnya sangat besar, ya. Bahkan ada riwayat yang mengatakan bahwasannya barang siapa yang selama bulan Ramadan dia melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kemudian pada bulan Syawal dia melaksanakan puasa sunnah Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa selama 1 tahun penuh. Ini niatnya, nawaitu shauma ghadin an sittatin min yaumi Syawal sunnatan lillahi ta'ala. Saja aku puasa esok hari daripada 6 hari daripada bulan Syawal, sunat karena Allah Ta'ala. Berikutnya lafaz niat mengeluarkan zakat harta atau zakat mal. Ini niatnya. Jadi pada saat kita mengeluarkan zakat itu kita harus niat, ya. Niatnya ini salah satu redaksi, ya. Nawaitu ikhrajaz zakati al-maliyati anni syar'an lillahi ta'ala. Saja aku mengeluarkan zakat harta daripada aku pada syarak karena Allah Ta'ala. Ini niat mengeluarkan zakat mal untuk diri sendiri. Lafaz niat mandi gerhana. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat sunnah gerhana itu sebaiknya kita mandi dulu.
Ini niat mandinya, nawaitul ghusla lil kusufi sunnatan lillahi ta'ala. Saja aku mandi bagi gerhana sunat karena Allah Ta'ala. Lafal niat mandi bagi kafir masuk Islam. Jadi kalau ada orang non-muslim ingin masuk ke dalam agama Islam, disunnahkan baginya untuk mandi. Ini niatnya, nawaitul ghusla lil Islam sunnatan lillahi ta'ala. Saja aku mandi karena masuk Islam, sunnat karena Allah Ta'ala. Berikutnya lafaz niat sembahyang sunnah sebelum zuhur atau niat sholat sunnah qabliyah zuhur. Usolli sunnat al-zuhri raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Sampai sini ya, ini adalah lafaz takbiratul ihramnya. Aku sembahyang sunat zuhur 2 rakaat sebelumnya karena Allah Ta'ala. Berikutnya lafaz niat sembahyang sunnah sesudah zuhur atau sholat sunnah ba'diyah zuhur. Usolli sunnat al-zuhri raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Aku sembahyang sunnah zuhur 2 rakaat sesudahnya karena Allah Ta'ala. Berikutnya lafaz niat sembahyang sunnah sebelum asar atau sholat sunnah qabliyah asar. Usolli sunnat al-asri raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Aku sembahyang sunnah asar 2 rakaat sebelumnya karena Allah Ta'ala. Adapun sesudahnya itu tiada harus. Ya, tiada harus ini maksudnya sesudah sholat asar itu tidak ada sholat sunnah. Ya, bahkan diharamkan. Kecuali kalau kita punya alasan tertentu, ada sebab tertentu, seperti pada saat kita memasuki masjid menjelang maghrib. Nah, di situ kita boleh melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, itu boleh. Tapi kalau sholat sunnah yang tidak ada alasannya maka tidak diperbolehkan. Lafaz niat sembahyang sunnah sesudah maghrib. Usolli sunnatal maghribi raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Aku sembahyang sunnah maghrib 2 rakaat sesudahnya karena Allah Ta'ala. Lafaz niat sembahyang sunnah sebelum Isya. Usolli sunnatal isya'i raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Aku sembahyang sunnah Isya 2 rakaat sebelumnya karena Allah Ta'ala. Berikutnya lafaz niat sembahyang sunnah sesudah Isya atau sholat sunnah ba'diyah Isya. Usolli sunnatal isya'i raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Aku sembahyang sunnah Isya 2 rakaat sesudahnya karena Allah Ta'ala. Berikutnya ini lafaz niat sembahyang sunnah sebelum subuh. Usolli, adapun sesudahnya tiada harus. Artinya sesudah sholat subuh itu tidak ada sholat sunnah ba'diyah subuh. Ini niatnya, usolli sunnatus subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Aku sembahyang sunnah subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Sholat sunnah qabliyah subuh ini adalah sholat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan. Jangan sampai ditinggalkan, karena pahalanya sangat besar sekali. Bahkan ada riwayat yang menyatakan bahwasanya mengerjakan sholat sunnah qabliyah subuh ini itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lafal niat sembahyang sunnah gerhana bulan. Usolli sholatal khusufi raka'ataini sunnatan lillahi ta'ala. Aku sembahyang gerhana bulan 2 rakaat sunnah karena Allah Ta'ala. Lafaz niat sembahyang sunnah gerhana matahari. Usolli sholatal khusufi raka'ataini sunnatan lillahi ta'ala. Aku sembahyang gerhana matahari 2 rakaat sunnah karena Allah Ta'ala. Ya.
Lafaz niat sembahyang sunnah minta hujan atau yang dikenal dengan istilah salat istisqa. Usolli sholatal istisqa'i raka'ataini sunnatan lillahi ta'ala. Aku sembahyang minta hujan 2 rakaat sunnah karena Allah Ta'ala. Berikutnya lafaz niat sembahyang sunnah isyraq. Usolli sunnatul isyraqi raka'ataini lillahi ta'ala. Aku sembahyang sunnah isyraq 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Lafaz niat sembahyang sunnah tahajud. Usolli sunnat tahajudi raka'ataini lillahi ta'ala. Aku sembahyang sunnat tahajud 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Salat sunat tahajud ini adalah salat sunnah yang dilakukan pada malam hari sesudah kita tidur di malam hari. Adapun ayatnya pada rakaat yang pertama sesudah Fatihah, qul ya ayyuhal kafirun. Dan pada rakaat yang kedua sesudah Fatihah ayatnya qul huwallahu ahad. Dan waktunya sembahyang mulai dari jam 12 malam hingga terbit fajar. Ini sebenarnya tidak ada keharusan dalam sholat tahajud harus membaca surat ini ya, yaitu surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Boleh kita memilih surat apa saja. Di sini sang penulis ingin memberikan tuntunan bagi pemula bahwa surat ini mungkin dianggap sebagai surat yang paling mudah, maka dipersilahkan untuk membaca kedua surat ini di dalam sholat tahajud. Tapi surat-surat yang lain juga diperbolehkan. Berikutnya lafaz niat sembahyang witir 2 rakaat. Jadi sesudah tahajud dilanjutkan dengan sholat witir ya, harus ganjil ya. Kalau mau bilangan yang sedikit tapi sudah dianggap sempurna adalah 3 rakaat. Paling minimal adalah 1 rakaat. Dikerjakan dengan 3 rakaat maka dikerjakan dengan cara 2 rakaat terlebih dahulu, ini niatnya. Kemudian sisanya yaitu 1 rakaat. Ini niatnya yang 1 rakaat ini. Usolli sunnatan minal witri raka'ataini lillahi ta'ala. Aku sembahyang sunat daripada witir 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Lafaz niat sembahyang witir 1 rakaat. Usolli sunnatul witri raka'atan lillahi ta'ala. Aku sembahyang sunat witir 1 rakaat karena Allah Ta'ala. Bagaimana kalau salat witir itu dilakukan dengan 3 rakaat sekaligus 1 salam ya, hal itu diperbolehkan. Akan tetapi yang lebih utama adalah mengerjakan dengan 2 rakaat terlebih dahulu, kemudian setelah salam bangkit lagi untuk mengerjakan salat witir 1 rakaat. Nah, demikian pendapat kebanyakan para ulama. Wallahu a'lam. Selanjutnya, adapun ayatnya rakaat yang pertama sesudah Fatihah. Ini masih pembahasan tentang sholat witir ya. Jadi pada rakaat pertama pada sholat witir sesudah Fatihah adalah surah Sabbihisma rabbikal a'la hingga akhirnya. Dan pada rakaat yang kedua sesudah Fatihah ayatnya qul ya ayyuhal kafirun hingga akhirnya. Dan rakaat yang ketiga sesudah Fatihah ayatnya yaitu pada yang 1 rakaat itu dalam witir itu membaca sesudah Fatihah membaca surat qul huwallahu ahad hingga akhirnya sekali dan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas hingga akhirnya sekali-sekali. Jadi sesudah Fatihah pada witir yang terakhir itu kita membaca secara berturut-turut ya, membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan surah An-Nas. Lafaz niat sembahyang zuhur qashar jamak taqdim.
Usalli fardhu dhuhri rak'ataini qasran majmu'an ilaihil 'ashru ada'an lillahi ta'ala. Aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat qashar dihimpunkan padanya asar tunai karena Allah Ta'ala. Lafal niat sembahyang asar qashar jamak takdim. Usalli fardul asri rak'ataini qasran majmu'an ila dhuhri ada'an lillahi ta'ala. Lafal niat sembahyang asar qashar jamak takhir. Usalli fardul asri rak'ataini qasran majmu'an ilaihi dhuhra ada'an lillahi ta'ala. Aku sembahyang fardu asar 2 rakaat qashar dihimpunkan padanya zuhur tunai karena Allah Ta'ala. Lafaz niat sembahyang zuhur qasar jamak takhir. Usalli fardhu dhuhri rak'ataini qasran majmu'an ilal asri ada'an lillahi ta'ala. Aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat qashar dihimpunkan kepada asar tunai karena Allah Ta'ala. Lafaz niat sembahyang maghrib jamak taqdim. Usalli fardhal maghribi 3 raka'atin majmu'an ilaihi al-isya'u ada'an lillahi ta'ala. Aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat dihimpunkan padanya isya tunai karena Allah Ta'ala. Lafaz niat sembahyang isya qasar jamak taqdim. Usalli fardul isya'i rak'ataini qasran majmu'an ilal maghribi ada'an lillahi ta'ala. Aku sembahyang fardu isya 2 rakaat qashar dihimpunkan kepada maghrib tunai karena Allah Ta'ala. Lafaz niat sembahyang isya qashar jamak takhir. Usalli fardul isya'i rak'ataini qasran majmu'an ilaihil maghribu ada'an lillahi ta'ala. Aku sembahyang fardu isya 2 rakaat qashar dihimpunkan padanya maghrib tunai karena Allah Ta'ala. Lafaz niat sembahyang maghrib jamak takhir. Usalli fardhal maghribi 3 raka'atin majmu'an ilal isya'i ada'an lillahi ta'ala. Aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat dihimpunkan kepada isya tunai karena Allah Ta'ala. Lafaz niat sembahyang sunah taat hajat atau sholat sunnah hajat ya. Ketika kita ada suatu hajat maka disunnahkan untuk melakukan sholat sunnah hajat. Niatnya adalah seperti ini. Usalli sunnatan ta'atul hajati rak'ataini lillahi ta'ala. Aku sembahyang sunnah ta'at sekalian hajat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kiranya pembahasan atau pembacaan kitab Burqa Melayu cukup sampai di sini. Insyaallah di lain kesempatan kita lanjutkan pada halaman 43. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.